Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Muhammad Torik dengan NIM 0302138188230097 dari Teknik Pertambangan 2018 Kampus Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dan peralatan pencucian batu bara, di mana tahapan dan peralatan pencucian batu bara memiliki 4 judul besar, yaitu preparasi batu bara, tahapan kegiatan preparasi dan pencucian batu bara, peralatan pencucian batu bara, serta flowchart pencucian batu bara. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu preparasi. Preparasi batu bara adalah kegiatan untuk mempersiapkan batu bara ke proses pencucian dan membantu merencanakan cold washing plan. Adapun pencucian batu bara tersebut merupakan usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas batu bara agar memenuhi permintaan pasar yang berbagai macam. Selanjutnya ada uji pencucian batu bara. Tujuannya dari uji keterucuan batu bara ini adalah mendapatkan gambaran mengenai kelakuan berbagai fraksi batu bara, mengetahui perolehan batu bara untuk fraksi tertentu, mendapatkan berat media yang paling baik, dan meramalkan kesulitan yang mungkin dialami pada proses pencucian batu bara. Selanjutnya ada tahapan kegiatan preparasi dan pencucian batu bara. Yang pertama ada pengecilan ukuran atau yang dikenal dengan kominusi. Yang kedua ada pemisahan ukuran atau sizing. Yang ketiga pemisahan batu bara dan pengotor yang kita kenal dengan pencucian batu bara. Yang terakhir ada bak penampung. Hal tersebut dapat menghasilkan partikel yang sesuai dengan kebutuhan, memperbesar luas permukaan sehingga kecepatan reaksi pelarutan dapat berlangsung dengan lebih baik, membebaskan mineral berharga. Lalu ada alat yang digunakan dalam pencucian batu bara. Di sini ada alat jigging, dense medium separator, hydroclone, shaking table, dan yang lainnya. Nah, yang pertama ada jigging. Jigging ini adalah alat yang digunakan dengan menggunakan proses yang dilakukan jig. Ini adalah adanya stratifikasi dalam bed sewaktu adanya air hembusan, kotoran cenderung tenggelam dan batu bara bersih akan timbul di atas. Lalu ada proses kerja jigging. Yang pertama hinder settling, lalu pengendapan terintang antara satu partikel dengan partikel lainnya, differential initial acceleration, kemudian perbedaan percepatan pada saat awal pengendapan, consolidation tricking, partikel kecil dapat lolos di antara lubang besar. Lalu ada alat yang bernama dense medium separator. Nah, di situ udah ada gambarnya. Saya hanya akan menjelaskan apa itu dense medium separator. Dense medium separator juga dioperasikan berdasarkan perbedaan spesifik gravity dengan menggunakan medium pemisah air, yaitu campuran magnetik dan air. Medium campuran ini menggunakan spesifik gravity antara batu bara dan pengotornya. Lalu ada hydrochrome. Dilihat sendiri gambarnya. Hydrochrome merupakan water-based cyclone di mana partikel-partikel berat mengumpul dekat dengan dinding cyclone dan kemudian akan keluar lewat kon bagian bawah. Partikel-partikel yang ringan atau partikel bersih menuju pusat dan kemudian keluar melewati vortex finder. Diameter cyclone sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemisahan. Kesesuaian ukuran partikel batu bara yang akan dicuci adalah 0,5 sampai 150 cm dengan jumlah spesifik gravity 1,3 sampai 1,5. Lalu ada shaking table. Proses shaking table tersebut dengan menggunakan meja miring terdiri dari rib-rib atau yang kita kenal dengan tulang-tulang, bergerak ke arah belakang dan maju terus-menerus dengan arah yang horizontal. Partikel-partikel batu bara bersih atau yang kita kenal dengan light coal bergerak ke bawah table, sedangkan partikel-partikel kotor, heavy particle, merupakan partikel yang tidak diinginkan terkumpul dalam rib atau tulang tadi dan bergerak ke bagian akhir table. Lalu ada froth flotation. Proses froth flotation merupakan metode pencucian batu bara yang banyak digunakan untuk ukuran batu bara halus. Froth flotation cell digunakan untuk membedakan karakteristik permukaan batu bara kesesuaian ukuran butir batu bara yang dicuci.
kurang dari 0,5 mm dengan spesifik gravity 1,3. Di sini ada prinsipnya. Prinsipnya berdasarkan perbedaan permukaan antara batu bara dan pengotornya. Lalu ada batu bara pada umumnya tidak senang air atau hidrofobik dan pengotornya senang air, hidrofilik. Dengan menambah kolektor dibuat menjadi lebih tidak senang air, bahkan menjadi senang terhadap udara sehingga perlu diaduk dan dibuat banyak gelembung udara. Lalu ada pengotor yang senang air dan tetap tinggal dalam permukaan. Yang terakhir ada batu bara beserta gelembung udara dikeluarkan ke atas atau overflow dan pengotornya sebagai underflow. Nah, di sini kita dapat melihat gambar dari float flotation. Lalu yang terakhir saya akan memberitahu mengenai flowchart pencucian batu bara. Di sini ada proses raw coal, lalu diteruskan dengan screen, crushing, desliming screen, batak jig, cleaning coal. Setelah itu batak jig diteruskan dengan dewatering screen, lalu diakhiri dengan disk filter. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai proses pencucian batu bara serta alat-alatnya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.